Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena anak-anak kecanduan smartphone semakin mengkhawatirkan, mulai dari joget TikTok, joget Velocity, hingga konten hiburan berdurasi pendek lainnya. Kini menjadi konsumsi harian yang tidak bisa dilepaskan dari genggaman mereka. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 60% anak usia sekolah di Indonesia sudah aktif menggunakan internet. Mayoritas dari mereka mengaksesnya melalui smartphone, dan bukan untuk belajar, melainkan untuk menikmati konten hiburan yang bersifat instan dan berulang. Durasi penggunaannya pun sangat tinggi. Tidak sedikit anak-anak yang menghabiskan lebih dari 4 jam sehari hanya untuk scrolling video pendek, bahkan hingga menjelang larut malam. Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Para ahli menyebut bahwa kecanduan smartphone di usia dini berpotensi merusak pola pikir, merusak emosi, dan memperlambat perkembangan kognitif anak. Jangan sering anaknya dikasih handphone ya Bu, ini udah jadi pengalaman saya. Dia tutup matanya kalau udah kayak gitu. Pertama, gangguan konsentrasi. Anak yang terbiasa dengan rangsangan cepat dari video-video hiburan menjadi sulit fokus ketika harus belajar atau membaca. Kedua, turunnya kemampuan sosial. Interaksi langsung tergantikan oleh interaksi satu arah dengan layar, yang menyebabkan anak kurang percaya diri dan tidak terampil dalam berkomunikasi. Ketiga, gangguan emosi. Anak menjadi lebih mudah marah, sulit diatur, dan menunjukkan gejala stres saat smartphone diambil atau dibatasi penggunaannya. Keempat, gangguan tidur. Cahaya dari layar smartphone dan aktivitas otak yang terus distimulasi menyebabkan anak sulit tertidur, bahkan hingga mengalami insomnia ringan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya gejala ketergantungan yang menyerupai kecanduan zat adiktif. Membuat anak gelisah dan tidak bisa diam ketika tidak memegang smartphone. Untuk itu, para pakar memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan orang tua secara nyata di rumah. Pertama, batasi penggunaan smartphone untuk hiburan maksimal 1 jam per hari bagi anak usia sekolah dasar. Kedua, dampingi anak saat menggunakan smartphone. Ajak mereka berdiskusi mengenai konten yang ditonton dan latih untuk berpikir kritis sejak dini. Ketiga, tawarkan aktivitas alternatif yang sehat. Misalnya, membaca buku cerita, membuat kerajinan tangan, atau melakukan permainan sosial seperti bermain peran, bermain papan permainan, atau aktivitas fisik bersama teman sebaya. Keempat, tetapkan zona bebas smartphone di rumah, seperti saat makan bersama dan menjelang tidur malam. Kelima, berikan contoh nyata, anak akan meniru perilaku orang tuanya. Ketika orang tua mampu bijak menggunakan smartphone, anak pun akan belajar melakukan hal yang sama. Dan yang tak kalah penting, gunakan fitur parental control untuk menyaring konten dan membatasi akses aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak. Teknologi tidak bisa dihentikan, namun peran orang tua sebagai pengarah dan pendamping tetap sangat diperlukan. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh besar dengan smartphone di tangan, tapi kehilangan arah dalam kehidupan nyata. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian ya.